Selanjutnya kita santap ayam pedas khas Balikpapan, fams. Bagi yang gak suka pedas, jangan sesekali nyobain. Soalnya rasa pedasnya bisa dibilang tingkat dewa. Di sini ada 2 menu ayam yang bisa jadi pilihan, yaitu ayam panggang dan ayam kuah. Soal rasa sih, sama-sama pedas kok. Masing-masing porsi hidangan ini terbilang jumbo, bisa disantap sampai 6 orang loh. Jadi bingung deh, mau makan ayam panggang atau ayam kuah? Katanya sih menu paling favoritnya ayam kuah. Memasak ayam kuah agak panjang, fams. Setelah dipanggang, ayam baru dimasak dengan kuah rempah. Jadi makin lapar deh. Rasa ayam kuah ini mantap. Tekstur daging ayamnya lembut, berpadu dengan kuah rempah yang kuat. Bisa bikin nafsu makan bertambah. Apalagi ada sensasi aroma bakaran ayam. Rasa kuahnya jadi makin sedap tuh. Kalau ayam panggangnya, alamak pedasnya. Rasanya lebih pedas dari ayam kuah tadi. Jelas sih, dilihat dari penampilannya, ayam panggang emang gahar banget. Seluruh permukaan ayam dilumuri bumbu merah dari cabai. Katanya, fams, makanan pedas ini bisa menambah nafsu makan. Khasiat bagi kesehatan tubuh juga banyak tuh. Mulai dari obat peradangan dan melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh. Selain itu, makanan pedas juga dapat menurunkan berat badan dan menyehatkan jantung loh. Bahkan kandungan capsaicin pada cabai tergolong efektif melindungi inflamasi penyebab masalah jantung. Fams, bahan-bahan untuk membuat ayam panggang dan ayam kuah udah siap nih. Kalau dilihat-lihat, bumbu rempah yang dipakai untuk bikin ayam kuah lebih banyak daripada ayam panggang tuh. Langsung kita bikin aja yuk. Cabai menjadi bumbu yang paling penting, fams. Selain menciptakan cita rasa pedas menggigit lidah, cabai rawit putih tidak menyebabkan ayam kuah menjadi langu. Beda dengan cabai rawit yang bisa merubah rasa kuah ayam. Hidangan ini, fams, ayam yang dipakai adalah jenis ayam jago. Beratnya bisa mencapai 2 kg per ekor. Pemilihan jenis ayam ini karena tekstur dagingnya padat dan gak gampang rusak meskipun dimasak cukup lama. Ayam jago juga bisa menciptakan rasa dan aroma masakan semakin nikmat. Tapi ayam jago yang dipakai kali ini berasal dari daerah Amuntai, Kalimantan Selatan. Ukurannya lebih besar dari ayam jago biasanya. Tulangnya juga tidak rapuh karena diternak secara liar. Setelah dibersihkan, ayam dibakar di atas bara, fams. Selain untuk mematangkan daging ayam, proses pembakaran juga bisa mengurangi lemak ayam turun. Aromanya juga makin kuat tuh. Cara membakar ayam nggak boleh sembarangan. Jarak ayam harus 30 cm dari bara api. Kalau enggak, ayam jadi gampang gosong tuh. Panggang sekitar 1-2 jam sampai daging ayam benar-benar matang. Setelah aroma harum menyeruak, ayam bisa diolah lagi menjadi ayam panggang atau ayam kuah. Kalau ayam panggang tinggal diberi bumbu merah, fams. Simple kan? Sedangkan kuah ayam, bumbu rempah harus ditumis sampai matang. Proses tumis ini juga untuk mengeluarkan aroma harum masakan. Baru deh, masukkan santan. Disusul ayam yang telah dibakar tadi. Masak sekitar 2-3 jam sampai bumbu meresap ke dalam daging. Fams, makanan ini sebenarnya sudah ada sejak dulu. Makanan ini sengaja dibuat ketika ada tamu berkunjung ke rumah. Karena tidak ada makanan di rumah, tuan rumah kemudian memotong ayam peliharaan. Lalu diolah menjadi sebuah masakan yang enak dan cepat disajikan. Akhirnya jadi deh ayam panggang dengan bumbu merah. Karena terlalu kering, tuan rumah juga menambahkan kuah yang terbuat dari bumbu rempah. Rasanya yang enak, maka dibuatlah rumah makan khusus ayam pedas pada tahun 2006. Hebatnya lagi, hidangan khas dari Balikpapan ini sudah dikirim sampai ke negara tetangga, Singapura. Salut deh! Duh, enak bener sih. Cobain ya, fams, mie goreng Mang Udin. Lokasinya ada di Jalan Arif Rahman. Hidangan ini menjadi menu favoritnya warga Sukabumi loh. Masa sih? Widih, pembelinya ada yang berlangganan sampai bertahun-tahun tuh. Padahal warungnya sederhana banget loh. Rasa mie-nya emang juara sih. Jadi penasaran aja deh, apa sih yang bikin rasa mie goreng yang udah eksis sejak tahun 80-an ini sangat istimewa? Kalau dilihat sih, bahan dan bumbunya biasa aja, sama kayak mie goreng umumnya.
kita buat isian mie gorengnya dulu, fams. Daging ayam dipotong dengan ukuran lumayan besar. Terus tumis dengan wajan sampai mengeluarkan api kayak gini nih. Widih, harus hati-hati nih, jangan sampai kena api. Kalau daging ayam sudah berwarna kecoklatan, masukkan bawang putih geprek, disusul telur dan sayur yang melimpah. Tambahkan air, garam, dan kaldu bubuk. Baru deh, masukkan mie ukuran besar. Tambahkan kecap, aduk, dan tutup wajan selama beberapa menit sampai air menyusut. Kalau udah agak kering, tambahin lagi kecap sampai mie berwarna coklat pekat. Kebanyakan pembeli beli mie goreng di sini dibungkus untuk dibawa pulang, fams. Per porsinya dihargai Rp40.000. Jangan takut kemahalan ya, fams. Soalnya satu porsinya nggak bakal habis kalau dimakan sendirian. Paling enggak bisa dimakan untuk 3 sampai 4 orang loh. Kalau kebanyakan, mie goreng bisa dibeli setengah porsi, fams. Warung mie goreng ini mulai buka sore sampai malam hari. Seringnya sih sebelum jam 9 udah habis diborong pembeli tuh. Soal rasa, emang gak bisa dibandingin sama mie tek-tek biasa, fams. Ada aroma sangit khas daging ayam bakar di dalamnya. Ini nih yang bikin cita rasa mie goreng jadi beda. Pokoknya mantul, mantap betul. Mantap nih, sambal goreng cumi pete khas dari Sragen. Fams, sambal goreng cumi pete ini terbilang spesial loh. Gak percaya? Kita lihat deh cara bikinnya. Semua bahannya pilihan loh, fams. Ada juga cumi-cumi ukuran jumbo tuh. Sebaiknya pilih cumi yang segar, fams. Cirinya bisa dilihat dari permukaan cumi yang berwarna pucat dan mata yang jernih. Jangan lupa petai, fams. Nah, ini nih yang bikin sambal cumi pete yang spesial. Ada minyak wijen dan saus tiram. Aroma dan rasanya makin mewah. Mantul. Sekarang potong cumi-cumi sesuai selera ya. Wait, fams, sebelumnya cumi sudah dibersihkan, dibuang tintanya ya. Oh iya, fams, cumi-cumi berbeda dengan manusia yang memiliki darah merah karena ada senyawa hemoglobin di dalamnya. Cumi-cumi ternyata memiliki darah berwarna biru tuh. Penyebabnya adanya senyawa tembaga yang disebut hemosianin. Lanjut, bikin sambalnya deh, fams. Semua bumbu harus diulek hingga halus. Bagi kalian yang suka pedas, bisa tambahkan cabai rawit sesuka hati ya. Kandungan capsaicin pada cabai bisa membuat cabai terasa pedas. Makin banyak kandungan capsaicin di dalam cabai, maka semakin pedas juga rasa pedasnya. Kayak cabai rawit ini nih. Kalau sudah halus, tambahkan tomat segar untuk mendapatkan rasa asam dan segar. Saatnya tumis bawang bombay sampai layu, fams. Proses tumis sambal cumi petai ini sangat dianjurkan dengan minyak wijen, fams. Minyak wijen ini baik untuk kesehatan loh, fams. Misalnya, menurunkan resiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Aroma minyak wijen juga lebih sedap daripada minyak sawit tuh. Tambahkan gula merah dan saus tiram. Dijamin bakal enak deh rasanya. Masak sebentar hingga harum dan mendidih, fams. Baru deh masukkan cumi dan petai. Kedua bahan ini emang sengaja dimasukkan paling akhir, fams. Soalnya cumi banyak mengandung protein. Kalau dimasak terlalu lama, bisa-bisa daging cumi menjadi alot. Sedangkan pete dimasukkan paling akhir untuk menjaga aroma dan teksturnya tetap renyah. Fams, sebagian orang gak suka sama pete karena baunya. Tapi sebagian orang justru mencarinya. Nah, bau yang dikeluarkan dari pete berasal dari kandungan asam amino yang menghasilkan gas dinamakan hidrogen sulfida. Meskipun bau, pete dipercaya sebagai antidepresi alami tuh. Kandungan triptofan pada pete bisa merangsang otak mengeluarkan hormon serotonin, yaitu hormon yang bikin senang dan damai. Keren ya? Kalau udah kering kayak begini, tandanya sambal goreng cumi pete siap diangkat. Soal rasa jangan ditanya, rasa cumi udah pasti gurih dan enak. Kalau juga mau coba, langsung mampir ke Sragen ya. Hihihi. Fams, kalau dari tadi kita bahas makanan berat, nih ada cerita kue tradisional dari Palembang. Kue-kue warna-warni yang satu ini namanya kue lumpang. Kue khas Palembang ini termasuk kue yang mulai jarang ditemui, fams.
Sekilas dari bentuk dan bahannya, kue ini mirip dengan kue talam di Jawa atau kue cantik manis dari Gorontalo. Namun, kue lumpang punya cekungan di tengah yang membuatnya dinamakan kue lumpang. Bentuknya emang mirip banget sama lumpang atau penumbuk padi ya, fams. Itu tuh alat yang digunakan untuk memisahkan beras dari padi pada zaman dulu. Diperkirakan kue ini sudah ada sejak 80 tahun yang lalu, fams. Cus, lihat proses masaknya yuk. Bahan baku utama kue lumpang ada tepung beras, kelapa parut yang udah dikukus sebagai topping, air gula pasir, air gula aren, tepung maizena atau jagung, dan kapur sirih. Pertama-tama campurkan air gula pasir dengan tepung beras. Tepung beras merupakan tepung yang berasal dari gilingan beras. Biasanya digunakan untuk membuat kue-kue basah atau kue tradisional. Teksturnya lengket, kenyal, dan mengenyangkan. Aduk terus hingga keduanya tercampur rata. Tambahkan tepung maizena sebagai konsentrat yang akan mengurangi kadar air saat dimasak. Jadi adonan makin mengental tuh. Kemudian tambahkan kapur sirih. Tapi jangan terlalu banyak ya, fams, sebab bisa mengubah rasa. Bagi-bagi adonannya ya. Setiap adonannya akan diberikan warna berbeda, mulai dari warna adonan dasar, warna coklat dari gula aren, dan warna-warna lainnya. Jika sudah tercampur rata, adonan penuh warna ini siap untuk dimasukkan ke cetakan dan siap dikukus. Masukkan dengan perlahan biar nggak tumpah-tumpah ya, fams. Kalau udah terisi semua, tutup dan tunggu hingga matang. Proses pengukusan nggak butuh waktu lama kok, cuma 15-20 menit aja loh, fams. Tuh, lihat fans, terjadi keajaiban. Saat kuenya matang dan mengeras, ada cekungan di tengahnya kan? Cekungan ini berasal dari tambahan kapur sirih tadi. Jadi, lucu-lucu kan bentuknya? Beneran mirip dengan lumpang. Kalau semua kue udah dikeluarkan dari wadahnya, bisa tambahkan parutan kelapa yang sudah dikukus ya. Kelapa kukus akan membuat rasa gurih dan bikin kelapa lebih tahan lama. Kue lumpang punya tekstur padat, lengket, kenyal, dan juga manis. Iya, manisnya kayak kamu kok. Hehehe. Umumnya kue lumpang berwarna coklat dan hijau aja, fams. Tapi dalam perkembangannya menjadi beraneka warna dan cantik-cantik ya. Karena terbuat dari tepung beras dan cukup padat, kalian akan merasa cepat kenyang saat makan kue ini. Tuh, Kak, makanya kalau makan kue yang lucu dan enak kayak gini, mending bagi-bagi. Hihihi. Wah, kelihatannya enak banget nih. Kalau kalian belum tahu kudapan ini, kita kasih tahu deh. Ini namanya getuk bolen, fams. Dipikir-pikir, getuk emang makanan jadul khas Magelang. Getuk yang satu ini beda, fams, karena sudah dimodifikasi dengan balutan kulit pastry. Hasilnya, makanan jadul kelihatan lebih premium, unik dan cantik ya. Kalau kalian mau beli kudapan kekinian ini, tokonya ada di Jalan Diponegoro, Magelang. Topping bolen di sini juga sangat bervariasi loh, fams. Ada keju, pisang, coklat, kacang, dan lainnya. Yang unik sih, bolen dengan topping getuk. Kayak apa rasanya ya? Fams, kuliner lain yang bikin kenyang dari Sukabumi adalah roti priangan atau oi chiang li. Ini dia roti tanduk yang khas. Roti legendaris ini sudah ada sejak tahun 1940-an loh. Yuk, kita intip dapur pembuatan rotinya yang tradisional dan sederhana di kota Sukabumi. Sama seperti roti kebanyakan, bahannya ada terigu, gula pasir, telur, dan mentega. Semua bahan diaduk dalam mesin pengaduk yang sudah beroperasi dari tahun 50-an loh, fams. Jumlahnya juga banyak, fams. Kalau adonan udah kalis, tinggal dibentuk aja. Kali ini kita buat roti tawar. Adonan ditimbang dengan berat sekitar 700 gram. Giling adonan dengan tangan, lalu taburi terigu supaya nggak lengket. Semua proses bikin roti dilakukan oleh tangan para pegawainya yang berjumlah 5 orang, fams. Lalu adonan roti tawar digulung dan ditaruh di loyang. Selain roti tawar, ada juga varian roti manis isi. Ada roti isi coklat, pisang coklat, keju, nanas, kismis, gula susu. Di sini semua adonan roti dibentuk dan diberi isian sampai habis. Kalau sudah, oles dengan mentega cair supaya rasanya sedap. Roti tinggal dipanggang aja, fams.
Fams, varian roti yang menjadi incaran pembeli adalah roti tanduk. Isiannya berupa mentega dengan bentuk menyerupai tanduk. Baru deh roti masuk ke dalam oven. Tapi ini bukan oven besi atau aluminium, Fams. Oven di sini menyerupai ruangan dengan dinding tembok. Ada pintu kecil untuk tempat memasukkan dan mengeluarkan loyang roti tuh. Cara panggang roti ini juga butuh teknik, Fams. Oven harus dipanaskan sampai suhu yang ditentukan. Lalu matikan api. Lalu loyang roti dimasukkan ke dalamnya. Jadi proses panggang roti cuma memanfaatkan sisa panas oven, Fams. Panas api bisa dipakai untuk 2 kali memanggang roti loh. Setelah dipanggang selama 1 jam, roti-roti langsung keluar dari oven. Mumpung masih panas, oles dengan mentega cair supaya permukaan roti mengkilap. Terakhir, bungkus dengan plastik. Biasanya proses panggang roti selesai pada jam 11 siang. Rata-rata pembeli udah tahu tuh kapan roti ini bisa dibeli, Fams. Tuh, udah pada antri mau beli ya. Hihihi. Emang enak banget sih makan roti saat masih hangat. Bener-bener fresh from the oven. Untuk roti tawar biasanya dalam bentuk lembaran kayak gini, Fams. Jadi roti diiris bagian atasnya aja. Selanjutnya pembeli harus memotong sendiri roti di rumah. Maklum ya, Fams, roti yang dijual di sini masih dalam keadaan panas. Kalau diiris sampai bawah, bisa-bisa roti hancur karena teksturnya masih lembek. Setelah dibungkus dengan plastik, roti langsung dimasukkan ke dalam gerobak dengan ciri khas stiker biru. Ingat ya, Fams, produk roti yang asli harus gerobak dengan stiker biru. Soalnya gerobak biru sudah didaftarkan resmi menjadi ciri khas dari merek dagang roti Priangan Oi Chiang Li. Langsung deh roti dijual oleh mamang-mamang penjual roti, Fams. Biasanya sih jam 3 sore roti ini udah ludes dijual. Padahal mereka nggak keliling jauh-jauh tuh, cuma di sekitar komplek permukiman warga di dekat pabrik. Umumnya penjual roti ini udah punya langganan. Fams, varian roti isi dijual dengan harga Rp6.000. Kalau roti tawar dijual dengan harga Rp6.000 ukuran kecil dan Rp10.000 untuk ukuran besar. Harganya terjangkau banget ya. Berhubung tanpa bahan pengawet, roti ini hanya bertahan 1-2 hari saja. Ukuran rotinya juga gede banget. Isian roti juga melimpah tuh. No pelit-pelit deh. Tekstur roti empuk dan padat, Fams. Makan 1 biji aja dijamin kenyang, Fams. Banyak banget ya plus-plusnya roti ini. Hehehe. Ayo, siapa yang punya rencana berlibur ke Yogyakarta? Sesekali cobain main ke pantainya ya, Fams. Tepatnya ke Pantai Nglambor. Tempatnya ada di Dusun Ngandong, Gunung Kidul. Lokasinya sekitar 70 km dari kota Yogyakarta dengan waktu tempuh 2 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Garis Pantai Nglambor nggak terlalu luas. Pasirnya juga nggak terlalu halus karena terbentuk dari pecahan cangkang biota laut dan karang yang tergerus ombak secara terus-menerus. Kali ini kita nikmati berjemur ala anak zaman now. Bisa gunakan floaties kayak gini nih. Main air juga seru loh, Fams. Apalagi kondisi perairan di pantai ini menyerupai cekungan atau laguna. Jadi terbilang aman untuk berenang. Kalau pakai floaties kayak gini, jadi makin kece deh liburannya. Bikin betah dan gak mau kemana-mana lagi. Kalau ditawarin untuk snorkeling sih, dijamin gak bisa nolak ya, Fams. Apalagi arus air di Pantai Nglambor ini relatif tenang dibandingkan pantai lain. Soalnya 2 bukit karang besar bernama Watu Kalong dan Watu Kuntul mampu memecah ombak. Jadi ombak yang sampai ke pantai nggak akan besar. Air pantai ini jernih banget loh, Fams. Lihat aja tuh, berbagai ikan dan biota laut sekitaran terumbu karang terlihat jelas. Oh iya, Fams, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat snorkeling di sini. Kita nggak boleh menginjak terumbu karang. Jadi harus hati-hati saat berenang ya, Fams. Jangan lupa kontak masyarakat setempat untuk memastikan warna airnya sedang jernih. Jadi nggak akan sia-sia datang untuk snorkeling di sini, Fams. Kalau mau snorkeling di sini, pengunjung cukup bayar Rp90.000 per orang. Kalau lagi sepi pengunjung, kita bisa puas berenang kayak gini, Fams. Asik. Kalau lagi rame sih, cuma dikasih waktu sejam aja, Fams. Jadi biar gantian gitu. Hehehe.
setengah jam sudah berlalu aja nih. Tenang, ada hari esok untuk menikmati keindahan Nusantara lainnya kok. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fams!